Selamat, kalian lulus S1 dengan IPK 4000. Sekarang saatnya kalian menjalankan karir yang kalian selalu inginkan. Dimulai dengan semangat banget nih. Apply kerjaan pertama, kedua, ketujuh, ke-20, sampai akhirnya jadi setengah gila. Selamat, Anda terjebak di perputaran orang nggak punya kerjaan. Kalau kalian sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan, walaupun kalian tuh udah ngelamar ke ratusan perusahaan, jangan putus asa dulu. Menurut Badan Pusat Statistik, ada 9.999.543 sarjana universitas nganggur pada Februari 2021. Walau peluang itu semakin hari semakin banyak karena adanya perkembangan ekonomi, tapi kebutuhan dan penampilan itu sering nggak berbanding dengan tenaga kerja yang ada. Selain IPK, pengalaman, dan jurusan, banyak faktor lain yang kita harus siapkan ketika kita melamar ke suatu perusahaan. Apalagi ada faktor eksternal seperti adanya COVID dan kenaikan harga sekarang yang lagi agak gila-gilaan. Ini semakin membuat requirement untuk masuk ke suatu perusahaan lebih rumit. Aku ngalamin ini karena sekarang aku menjalankan perusahaan aku sendiri. Aku sering kali ketemu dengan banyak kesalahan-kesalahan dari proses CV sampai interview. Kesalahan-kesalahan ini semua aku rangkum menjadi 5 rahasia yang pada akhir video ini pasti kalian akan lebih pede ketika kalian melamar ke suatu perusahaan baru. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai dengan yang paling pertama, ini yang paling penting juga, yaitu CV. Pasti kalian semua tahu, ketika kita mau melamar ke suatu perusahaan, kita diminta CV atau resume. Ada beberapa perbedaan CV dan resume, dimana kalau resume itu cuma 1 lembar, kalau CV itu boleh lebih dari 1 lembar. Terus lebih bagus 1 halaman apa 2 halaman dong kak? Ini sebenarnya tergantung dari setiap kebijakan perusahaan. Tapi di Indonesia, Vietnam, Eropa, dan Amerika Selatan biasanya menggunakan CV. Tapi entah kalian tuh mau pakai bentuk CV atau resume, penataan dan penulisan adalah faktor yang paling penting dalam pembuatan profil kalian. Tujuan utama kalian menulis CV ini tuh untuk kasih first impression yang bagus dan juga memperkenalkan diri kalian tuh secara ringkas ke calon perusahaan. Jadi target kalian waktu lagi menulis CV itu bagaimana cara kalau perusahaan ngebaca CV kalian itu mereka bisa mempertimbangkan kalian sebagai tim mereka. Jadi mengetahui cara menulis CV yang menarik dan informatif itu sangat penting. Kalian bisa mulai lihat-lihat referensi CV orang di bidang yang berbeda-beda. Contoh untuk programmer, kalian harus kasih lihat lebih banyak ke project dan bahasa programming yang kalian kuasai. Untuk bisnis manajemen, kalian harus lebih kasih tahu berapa banyak pengalaman kalian dalam handling project. Dan untuk video editor, seberapa bagus portfolio kita dan pengalaman kita untuk mengedit suatu video. Zaman sekarang untuk menulis CV itu bisa dengan banyak cara. Selain membuat CV secara manual di Microsoft Word atau Photoshop, sekarang kalian tuh mempunyai opsi untuk menulis CV kalian secara online dengan beberapa platform online. Contohnya ada CV Maker, Cake Resume, Canva, dan lain-lain sebagainya. Aku akan nge-guide kalian yang belum pernah bikin CV sebelumnya menggunakan Cake Resume. Karena Cake Resume itu gratis dan mereka mempunyai template yang banyak banget dan kesimpulan untuk membuat CV itu di situ udah ada. Paling nggak pada akhir video ini yang belum pernah bikin CV atau nggak CV-nya berantakan itu bisa rapih dengan adanya tutorial step by step ini. Yang pertama, kayak di setiap platform juga kalian harus daftar dulu, isi nama kalian, alamat email, dan password kalian. Udah register di sini, klik pencari kerja. Di sini ada beberapa info tentang tahap pembuatan CV. Kalian bisa lanjut aja. Terus di sini kalian disuruh pilih template CV yang kalian mau gunakan. Dia tuh ada lumayan banyak. Tapi untuk awal-awal supaya kalian tuh nggak bingung dulu, aku rekomendasi kalian pilih bentuk seperti yang di tengah atas ini. Biasanya di CV-CV Indonesia itu bentuknya seperti itu. Setelah itu kita masukin info standar, terus next pengalaman kerja kita. Kalau kalian belum pernah ada pengalaman kerja, kalian tuh bisa jawab nanti. Jadi di bagian ini tuh kalian nggak perlu lama-lama karena nanti di depannya kalian juga bisa edit lagi. Jadi nggak perlu ngabis-ngabisin waktu di sini. Berikutnya tentang pendidikan, ini juga sama. Jadi mereka tuh tanyain pendidikan terakhir kita, jurusan kita, dan IPK kita berapa. Next dari situ ada skill yang kita punya. Di sini kita bisa masukin semua yang kalian pikirkan dulu. Jadi yang basic-basic seperti kalau kalian kuliah kan pasti kalian udah ngerti cara pakai Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel. Pokoknya secara basicnya aja nggak apa-apa. Yang penting kalian ada tulis di situ. Kalian misalkan ada skill lain untuk planning, event organizer, dan lain-lain, itu kalian juga bisa tulis di situ. Jadi masukin aja semua yang kalian bisa pikirin. Nanti ke depannya juga bisa diedit lagi. Next, ini ada deskripsi diri. Jadi 2-5 kalimat perkenalan siapa kalian. Di sini kalian bisa tulis aja kalian siapa, terus kalian ambisinya ngapain. Nggak usah dipikirin banget untuk sekarang. Ntar ke depannya kalian bisa edit lagi juga. Di sini kalian klik edit dan ini bentuk CV kalian yang kalian bisa otak-atik bebas. Mereka pakai fitur drag and drop. Jadi kalau di Word itu kalian harus rapiin satu-satu. Di sini kalian tinggal drag drop hal yang kalian anggap penting untuk CV kalian. Kalau kalian nggak kelihatan bagian kanannya itu biasanya tuh ada tombol kecil yang bisa untuk memperbesar. Nah, di situ kalian bisa scroll aja ke bawah, itu banyak banget fitur-fitur di situ. Nah, untuk fitur drag and drop-nya ini juga kalian bisa edit semau kalian. Di sini ada beberapa fitur yang aku mau rekomendasi kalian. Jadi ini beberapa trik cara pakai Cake Resume.
Untuk kalian yang pentingin project dan pengalaman kerja, kalian bisa drag drop project snippets, hal yang sudah kalian selesaikan pada pekerjaan sebelumnya atau penghargaan yang kalian pernah dapatkan bisa ditambahin ke situ. Next, kalian juga bisa tambahkan satu lagi untuk sertifikat dan pelatihan-pelatihan yang kalian udah ikuti 2-3 tahun terakhir. Di sini kita replace aja image-nya jadi sertifikat pelatihan. Jadi kalian pakai yang ini, terus di sini diubah jadi untuk sertifikat pelatihan-pelatihannya kalian nih. Untuk hobi atau hal-hal lain tentang diri kalian yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar, di sini kalian juga bisa tambahkan video dengan video snippets dan mengganti URL videonya. Jadi di sini kalian juga bisa kasih lihat hobi kalian secara video. Jadi perusahaan juga ngerasa kita ini sebagai manusia yang punya hobi atau kesukaan sendiri-sendiri. Jadi bukan robot yang mencari pekerjaan. Ya, sekarang juga banyak perusahaan yang menggunakan ATS atau Application Tracking System. Ini suatu software yang digunakan oleh HRD untuk nge-track CV-CV kalian. Kalau di sini kalian punya CV agak berantakan, ini akan menyulitkan programnya untuk ngebaca CV kalian. Supaya bisa lebih terbaca oleh ATS, kalian butuh taruh kata kunci dan deskripsi pekerjaan itu di CV kalian. Menambahkan keterampilan atau kualifikasi yang disebut dalam iklan pekerjaan dapat sangat meningkatkan peluang CV kalian dilihat oleh HRD. Ditambah lagi untuk skill yang kalian taruh di sini, kalian tuh bisa gunakan logo-logo dari skillnya ini. Jadi kalau kalian ngeliat di sini, kalian bisa klik logonya dan juga logonya bisa diganti-ganti sesuai dengan icon skill yang kalian bisa terapkan. Setelah kalian tuh yakin semua CV kalian udah rapi, kalian juga bisa double check CV kalian dengan cakeresume.com/resumescan. Di sini kalian bisa ngecek apakah CV kalian udah sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang kalian lamar. Jadi di bagian kirinya kalian taruh tulisan semua yang kalian tulis di CV kalian. Di bagian kanannya itu deskripsi pekerjaan yang kalian mau lamar. Jadi ntar mereka akan melihat apakah CV kalian ini udah cocok. Terus tips lainnya lagi untuk membuat CV. Yang pertama, itu jangan lebih dari 2 lembar. Karena biasanya perusahaan juga hanya baca halaman pertama. Kalau ada yang kurang menarik, mereka langsung taruh lamaran kalian. Jadi daripada kalian bikin beberapa lembar, kalian mikirin bagaimana cara kalian bisa ngerangkum semua itu dalam 1 lembar pertama. Yang kedua, pakailah jenis font standar. Yap, biar bisa kebaca sistem dan gampang dibaca oleh HRD, font Arial, Helvetica, Times New Roman dengan ukuran yang jangan kurang dari 11. Ini akan membantu si HRD untuk membacanya lebih gampang dan juga sistemnya nggak terlalu kayak ngeliat-liat kecil banget gitu. Yang ketiga itu jangan lupa mencantumkan kontak yang jelas dan terupdate. Ada nama kalian, alamat email, dan nomor telepon. Banyak juga yang udah kirim CV bagus-bagus tapi nomor teleponnya tuh nggak bisa dihubungi atau alamatnya tuh salah, bukan alamat yang sekarang. Jadi dia bilang tuh dia ada di Karawang padahal dia sekarang tinggal di Jakarta gitu. Jadi pastikan nomor yang kalian tulis di sini bisa dihubungi dan juga alamat kalian tuh udah sesuai. Yang terakhir ini tentang desain CV-nya, itu desain CV yang simple. CV yang terlalu banyak desain malah hilangkan fokus perusahaannya. Bukannya mereka ngeliatin skill-skill kalian, malah mereka pusing dengan desain-desainnya kalian. Pokoknya kalian tuh mau fokusin mereka kepada skill-skill kalian. Kalian bisa mencari template CV ATS friendly juga di Cake Resume. Jadi kalau kalian ngeliat template-templatenya yang di Cake Resume ini tuh mereka udah kurasi mana aja tuh yang gampang dilihat oleh ATS. Intinya tuh CV hal yang paling penting nomor 1 banget yang dilihat kalau kalian melamar ke suatu pekerjaan. Kalau CV kalian udah jelek, ini kalian pasti tolak-tolak terus. Mau kalian bikin lamarannya bagus, cover letternya bagus, skill kalian banyak pun kalau CV kalian nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu mereka langsung tolak. Setelah CV, rahasia kedua yang kalian harus kuasai yaitu cara menulis cover letter. Cover letter itu biasanya tuh bersifat opsional. Tapi apa itu cover letter? Cover letter ini 1 halaman alasan kenapa kita daftar untuk lowongan ini dan kenapa kita adalah orang yang tepat untuk pekerjaannya ini. Cover letter ini menunjukkan keseriusan dan antusias kita untuk pekerjaannya itu dan juga kita bisa menonjolkan dikit skill-skill kita di cover letternya. Jadi kalau mereka udah tolak kita punya CV, mungkin dengan cover letter itu bisa membantu untuk menaikkan CV kita lagi. Walau membuat cover letter itu jauh lebih simpel daripada membuat CV, tapi ada beberapa tips yang kita harus ikuti untuk membuat cover letter yang oke. Yang pertama, cover letter ini tuh bentuknya lebih formal daripada bentuk CV. Jadi penting banget dibuat rapi menggunakan format full block style kayak kalian nulis surat untuk dikirim ke pos. Yang kedua, pastikan cover letter kalian jangan lebih dari 2 paragraf. Dan di paragraf itu jangan lebih dari 6 kalimat. Kalau mau lebih-lebih dikit nggak apa-apa, tapi kalau misalkan lebih banyak itu jangan. Karena cover letter digunakan untuk mendukung CV yang kalian berikan ke perusahaan. Dan perusahaan biasanya menerima ratusan CV dan cover letter setiap minggunya. Dengan meringkas apa yang ingin disampaikan tanpa basa-basi, employer juga akan lebih mau baca semuanya. Tips yang terakhir untuk cover letter ini, baca ulang cover letternya. Jangan sampai ada salah ketik, kalimat, alamat, dan lain-lain. Salah kata atau informasi bisa dipertimbangkan perusahaan sebagai keteledoran. Jadi kalian tuh
belum kerja aja udah ada salah-salah. Dan paling yang terakhir banget, pastikan CV dan cover letter kalian ini dalam bentuk PDF atau format yang gampang dibaca di komputer maupun di handphone. Kalau misalkan kalian kirimkan Word, ntar bentuknya bisa berubah. Dimana kalau kalian PDF lebih rapih dan juga perusahaan akan lebih gampang untuk membukanya. Sekarang rahasia nomor 3. Ada satu kesalahan yang aku tuh sering banget ngeliat di semua lamaran-lamaran, yaitu mereka menggunakan satu CV dan satu cover letter untuk semua pekerjaan yang mereka lamar. Format cover letter dan CV yang kalian berikan ke perusahaan itu tuh harus berbeda-beda untuk setiap job description. Kayak yang tadi aku bilangin di awal-awal, kita harus pentingin banget ATS. Jadi kata-kata yang ada di deskripsi pekerjaan itu juga harus ada di CV kalian. Jadi contohnya nih, kalian tuh punya pengalaman dan skill di bidang marketing dan bidang accounting misalkan. Ketika kamu melamar pekerjaan di perusahaan yang bidang accounting, jangan kirimkan CV yang isinya tuh lebih menonjolkan kemampuan kalian menjadi seorang marketing. Tapi di sini kalian tuh harus fokus menonjolkan skill accounting kalian. Misalkan di perusahaan A itu lebih membutuhkan orang yang bisa buat laporan tertulis. Di sini kalian harus masukkan skill tulis kalian di paling atas. Kalau di perusahaan B membutuhkan orang yang bisa buat laporan Excel, rubah tempat skill Excel kalian di atas laporan tertulis. Ini sangat penting karena perusahaan suka hanya melihat CV sekilas sebelum menolak lamaran kita. Jadi misalkan aku tuh manajer seorang marketing. Aku ngelihat di paling atas itu skillnya udah accounting, ini kan nggak sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Walaupun kalian bisa marketing juga di bagian bawah-bawah skillnya, tapi yang paling atas itu tuh udah kayak seakan-akan prioritinya kalian tuh udah accounting nih, bukan marketing lagi. Jadi aku sebagai HRD itu akan melihat, oh ini orangnya tuh kurang tepat, dibandingin adalah satu CV lagi yang marketingnya di atas, accountingnya di bawah gitu. Oke, sekarang kita ke rahasia yang nomor 4. Kalau kalian sudah lolos di tahap CV dan cover letter, pasti nextnya kalian ada proses interview. Etika dan karakter kalian pada saat interview itu nomor 1 yang paling dilihat di semua perusahaan. Mereka ngelihat kalian ini cocok untuk kerja sama mereka atau tidak dari etika dan karakter kalian. Ketika employer HRD atau manager udah ngira kalian susah dihubungi, nggak sopan, atau nggak punya etika, otomatis kalian akan langsung ditolak. Walau kalian ini orangnya tuh super jenius, kayak kalian tuh bisa ngelakuin apapun yang kalian diberikan, tapi kalau misalkan dari karakter dan etika kalian tuh udah nggak sopan, udah susah dikontak, langsung pak. Karena skill dan pengalaman itu nggak nomor 1, tapi etika dan karakter itu juga sangat-sangat super penting mau kerja dimanapun. Aku juga ada beberapa tips waktu kalian lagi interview ini. Yang pertama itu pas lagi interview, kalian tuh harus ngomongnya dengan jelas dan interaktif. Lebih baik kalian tuh banyak ngomong dibandingin kalian tuh pendiam. Jadi kalau kalian menjawab pertanyaan itu jangan loyo-loyo, ngomongnya dengan antusias kayak kalian tuh pengen banget dapat pekerjaan ini. Tapi kalian juga nggak perlu lebay ngomong-ngomong terus sampai kalian nggak kasih waktu kepada employer terus menjawab semua pertanyaannya ini dengan jujur, karena pekerjaan yang diberikan ke kalian itu akan sesuai dengan apa yang kalian udah ngomong-ngomong di awal interview. Dan kalau misalkan omongan kalian tuh nggak sesuai dengan pekerjaan yang kalian selesaikan nanti, ini akan merusak hubungan kalian dengan perusahaan. Terus tips rahasia yang paling terakhir, jangan berekspektasi kalian tuh akan mendapatkan pekerjaan impian kalian dan juga gaji impian kalian dalam 1-2 tahun kerja. Ya, orang yang udah kerja 10 tahun aja itu belum tentu mereka mendapatkan gaji dan pekerjaan impian mereka. Untuk kalian yang baru awal-awal banget ini, jangan sampai kita mengada-ngada kayak, ih aku tuh nggak dapat pekerjaan ini di perusahaan ini dengan gaji segini nih, jadi aku tolak-tolak terus gitu. Apply pekerjaan ke semua tempat yang menurut kalian tuh oke, walau itu tuh nggak kerjaan impian kalian, tapi paling nggak ini tuh pekerjaan yang kalian suka dan enjoy untuk ngelakuin. Untuk gaji sendiri, jangan berekspektasi kalian tuh akan mendapatkan gaji yang sangat-sangat super tinggi, karena juga orang yang mempunyai skill seperti kalian nggak semuanya memiliki standar gaji sekian. Jadi kalau misalkan ada orang ABC yang skillnya sama, tapi kalau yang satu gajinya itu mintanya lebih kecil dibandingin yang satunya lagi mintanya 2 kali lipat yang paling kecilnya ini, pasti perusahaan akan memilih yang paling kecil. Apalagi kalian tuh karyawan baru, kecuali kalau kalian tuh udah lama banget di perusahaannya ini, pasti perusahaan yang baik itu akan pelan-pelan ada program jenjang karirnya. Selagi kalian menunggu untuk jawaban dari beberapa lamaran yang kalian udah kasih, kalian juga bisa di rumah belajar skill-skill baru. Karena sekarang udah banyak banget source-source yang gratis di online yang kalian bisa belajar. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa kuasai Excel banget, kalian bisa belajar Excel di YouTube. Kalau misalkan banyak yang minta bahasa Inggris, kalian juga bisa mulai belajar bahasa Inggris. Bonus tips sebelum aku akhirin video ini, kalian juga aku rekomendasi banget untuk mengikuti semua platform-platform tempat kerja. Jadi contohnya kayak LinkedIn, Kick Resume, dan lain-lain. Siapa tahu ada suatu pekerjaan yang kalian belum tahu sebelumnya, dan ini pekerjaan yang cocok sebenarnya untuk kalian. Semoga video ini membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan pertama kalian. Nama aku Ryan, dan kita adalah Generasi Kreatif.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always